Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan kembali membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang beliau beri judul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisi tentang bab-bab agar hidup kita itu terarah, agar hidup kita itu jelas, agar hidup kita lebih tenang. Karena beliau menyusun bab-bab yang sangat bermanfaat. Kemudian beliau menyertakan dalilnya baik dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai pada bab yang ke-14, yaitu bab al-iqtisad fit ta'ah, bab bersederhana di dalam ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, At-Nasi, yang ke-9, hadis yang ke-9 maksudnya, dari bab sederhana dalam ketaatan, atau hadis yang ke-150 dari awal kitab. Wa an Abi Muhammad Abdillah ibni Amr ibn al-As, dari Abu Muhammad namanya Abdullah ibni Amr ibn al-As. Beliau berkata, Ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la akumanna al-laila ma ishtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta alladhi taqulu dhalik. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, telah dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah mengatakan, demi Allah, aku akan puasa setiap hari dan aku akan salat malam selama hidupku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As ini, apakah kamu orang yang mengucapkan hal tersebut? Maka aku, yaitu Abdullah bin Amr bin As, berkata, demi bapak dan ibuku sebagai jaminannya, benar, aku yang telah mengucapkan ucapan tersebut ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa innaka la tastati'a dzalik. Sungguhnya engkau tidak akan pernah sanggup untuk melakukan hal tersebut. Fasum wa aftir. Yang baik adalah engkau puasa, namun engkau juga terkadang berbuka, yaitu terkadang tidak puasa. Wanam wakum, engkau tidur, tapi juga berdiri untuk salat malam. Wasum minasyahri salasata ayyamin, dan puasa setiap bulan 3 hari saja. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Sesungguhnya satu kebaikan itu minimal Allah balas dengan 10 kebaikan semisalnya. Wa dzalika mithlu siyamid dahri. Maka kalau kamu puasa 3 hari dalam sebulan, itu sudah seperti engkau puasa sepanjang masa.
Qultu fa inni utiqu afdala min dzalik. Maka aku, Abdullah bin Amr bin As berkata, sungguh aku mampu untuk melakukan hal yang lebih dari hal tersebut. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau gitu, kamu puasa sehari, kemudian 2 hari enggak usah puasa. Fakultu, maka aku menjawab lagi, fa inni utiku afdala min dzalik. Sungguh aku masih mampu ya Rasulullah untuk melakukan yang lebih mulia dari hal tersebut. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu, sehari kamu puasa, sehari kamu berbuka, tidak puasa. Fakultu fa inni utiku afdala min dzalik. Fadzalika siyamu Daud, dan itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa a'dal as-siyam, itu adalah puasa yang paling pertengahan, yang paling afdal. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, huwa afdalus siyam, itu adalah puasa yang paling afdal. Fakultu fa inni utiku afdala min dzalik. Maka aku masih menjawab, sungguh aku masih sanggup untuk melakukan yang lebih baik dari hal tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, la afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal dari hal tersebut. Wali an akuna qabiltu thalatha ayyam allati qala Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ahli wa mali. Sungguh, seandainya aku menerima 3 puasa saja yang Rasulullah SAW bersabda, itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis berikutnya yang berkaitan dengan bab bersederhana di dalam ketaatan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga nanti hadis-hadis yang semisal yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Ahmad, dan yang lainnya seperti itu, yang isinya hampir sama, yaitu mengisahkan tentang sahabat yang mulia yang namanya adalah Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Dia dan bapaknya yaitu Amr bin As itu sama-sama sahabat. Jadi dia berkata, pernah dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya di sini berarti siapa? Abdullah bin Amr bin As itu berkata, dan memang dia pernah berkata, yang isinya adalah ini sampai perkataan beliau itu sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dia bersumpah, demi Allah, aku akan puasa sepanjang hari. Aku akan sholat malam terus-menerus selama saya hidup. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Abdullah bin Amr bin As seperti ini, beliau memanggilnya dan bertanya. Nah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat Masya Allah ya, ini pelajaran yang sangat penting ya. Ana berulang-ulang menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat perkara yang itu menyelisih syariat atau yang beliau tidak suka, tidak pernah beliau itu menyalahkan, tidak pernah beliau menghajar, memboikot terlebih dahulu, tidak pernah. Pasti beliau akan bertanya terlebih dahulu. Seperti itu. Itu pasti. Tidak ada satu riwayat pun beliau langsung menyalahkan, itu enggak ada. Seperti itu. Nah, banyak sekali, antum cek coba sih hadis yang ada misalnya mahamalaka ala dzalik. Itu banyak sekali hadis yang seperti itu. Mahamalaka ala dzalik itu artinya apa yang membawamu, apa yang menyebabkanmu untuk melakukan hal ini, seperti itu. Nah, seperti ini tatkala Abdullah bin Amr bin As dia berkata akan selalu puasa, akan selalu sholat malam, seperti itu. Ini berlebihan. Dan ini tidak boleh seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu. Antal ladzi taqulu dzalik? Kamu benar? Kamu orang yang berbicara seperti itu? Nah itu. Tanya dulu. Jangan-jangan bukan dia gitu kan? Nah ini. Ini adalah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tatkala melihat kemungkaran, tatkala melihat berita ini dan itu seperti itu, tatkala melihat orang itu mengucapkan ini atau melakukan ini seperti itu, tidak serta-merta langsung apa? Memvonis. Tapi apa? Bertanya terlebih dahulu. Ya, itu semua hadis seperti itu. Tidak ada yang beliau langsung antal mufti, kamu salah. Anta kada wa kada, kamu seperti ini seperti itu, tidak. Pasti menyatakan terlebih dahulu. Seperti itu. Walaupun memang betul-betul salah. Seperti itu. Tapi untuk apa? Memastikan terlebih dahulu. Nah, fakultu lahu, maka tadi Abdullah bin Amr bin As mengatakan, iya, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah. Ini demi bapak dan ibuku bukan sumpah ya. Karena kalau sumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Man akhlafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan syirik kecil. Seperti itu. Makanya kadang saya mendengar orang itu demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini sering. Enggak boleh itu. Itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Loh, maksud dosanya lebih besar. Lihat tadi. Man ahlafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan syirik. Syirik walaupun itu syirik kecil, dosanya itu lebih besar daripada dosa besar. Maka kalau bersumpah itu enggak boleh kecuali dengan siapa? Nama Allah. Wallahi warrahman warrahim, seperti itu enggak apa-apa. Walaupun mungkin dia tadi niatnya baik ya, untuk mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata itu tidak boleh. Maka enggak boleh kita bersumpah dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu enggak boleh. Apalagi bersumpah dengan apa? Selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah demi cintaku padamu. Pret. Itu sudah parah itu. Enggak boleh itu. Itu dosa besar. Bahkan lebih besar daripada dosa-dosa besar. Karena itu suatu kesyirikan. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau tidak akan mampu. Harusnya kamu itu puasa, tapi kamu juga berbuka. Berbuka di sini maksudnya tidak berpuasa. Kamu apa? Tidur, kamu juga sholat malam. Seperti itu. Nah, jadi ini. Rasulullah SAW mendengar ada sahabatnya, muridnya yang apa? Kepengin, dia memang melakukannya. Puasa sepanjang hari, sholat sepanjang malam, seperti itu, bukannya senang. Tapi apa? Tidak senang dan nanti meluruskannya. Seperti itu. Kayak itu. Karena apa? Sudah kita sampaikan di depan bahasanya agama itu adalah mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Seperti itu. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam ini keunikannya lagi. Yang pertama tadi, kalau melihat sesuatu yang salah, beliau tidak serta merta langsung menyalahkan. Kemudian beliau yang kedua adalah tadi menanyakan terlebih dahulu, memastikan. Kemudian yang ketiga nanti beliau meluruskan. Seperti itu. Ini contohnya ini. 6. Wasum minasyahri salasata ayyam. Puasa sebulan 3 hari aja. Puasa apa? 3 hari itu ayyamul bid, seperti itu. 6 itu puasa di tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah, seperti itu ya. 6. Kenapa? Karena fa'inal hasanata bi asyri amsalihha. Karena dalam Islam itu satu kebaikan minimal paling minimal dibalas dengan berapa? 10. Masya Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sebulan puasa 3 hari, berarti minimal dia mendapatkan keutamaan seolah-olah berapa? 30 hari. 30 hari itu berapa? 1 bulan. Berarti dia puasa, makanya lanjutan hadisnya itu apa?
Fadzalika mislu siyamid dahri, dan itu sama dengan puasa apa? Sepanjang tahun. Masya Allah. Itu. Jadi kalau bisa kita puasa apa? Sebulan 3 kali tadi, dan itu sudah dicatat oleh Allah SWT sebagai puasa apa? Sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang tahun, seperti itu. Masya Allah. Itu pertama menunjukkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah apa? Keagungan ilmu. Ternyata kalau kita punya ilmunya, ternyata apa? Enggak abot-abot banget kok. Itu tidak? Nah, kalau kita punya ilmunya, ternyata puasa 3 hari dalam sebulan sudah kita mendapatkan keutamaan puasa sepanjang tahun. Kapan kita bisa mengerti ini? Kalau kita belajar. Itulah fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Makanya banyak orang yang kelihatannya ibadahnya banyak, namun ternyata tidak begitu banyak. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan ilmu. Nah itu. Makanya semangat ibadah bagus, bukan jelek. Semangat ibadah bagus, tapi hendaknya ibadah itu betul-betul dibangun di atas ilmu. Nah, itu yang penting. Dan itu lebih penting. Dan itu lebih didahulukan dari amal. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum engkau berbicara, sebelum engkau beramal. Dalil-dalil sangat banyak. Surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Ilmui dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Abdullah bin Amr bin As itu mengatakan, saya masih mampu untuk melakukan hal yang lebih baik daripada 3 hari dalam 1 bulan. Masya Allah. Coba perhatikan faedah yang berikutnya. Saya berulang-ulang kali, sahabat itu betul-betul mereka adalah orang-orang yang sangat apa? Berlomba-lomba untuk apa? Beramal. Berlomba-lomba untuk beramal soleh. Mereka tatkala ditunjukkan ini seperti ini, karena merasa masih mampu, memiliki semangat seperti saya masih mampu ya Rasulullah. Bukan mau membangkang, enggak, tapi mau jujur, saya masih mampu ya Rasulullah. Barangkali nanti ada yang lebih baik lagi. Masya Allah, coba. Kalau kita kan enggak, puasa Ayyamul Bid itu adalah sunnah. Alhamdulillah, sunnah itu wajib, kan? Puasa Senin Kamis sunnah. Alhamdulillah, sunnah iki ora wajib, iya kan? Puasa Daud itu sunnah. Alhamdulillah, nek wajib aku ora ngerti. Masa sedina puasa sedina buka, kan abot teman itu kan. Sahabat tidak. Ini beda banget kan? Makanya aina nahnu minhum. Itu banyak para ulama mengatakan aina nahnu minhum. Di mana kita dibandingkan dengan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka diberi kemudahan, udah puasa 3 hari aja dalam sebulan. Ya Rasulullah, aku masih sanggup. Masya Allah, coba. Luar biasa ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan lagi, nggak apa-apa. Nah, pelajaran yang lainnya ini, kita itu sebagai pentarbiyah, murabbi, pendidik, hendaknya ini. Jadi kita harus memberikan segala sesuatu itu pertama dengan ilmu. Yang kedua itu adalah dengan apa? Tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia memang mampu, berikan apa? Motivasi berikutnya yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan kita itu apa? Puas dengan apa yang biasa. Kalau bisa kita apa? Hafal Al-Quran, maka hafalkan Al-Quran dengan mutqin. Kalau tidak bisa, maka kita khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa, kebangetan. Seperti itu. Ini Abdullah bin Amr bin As mengatakan saya masih mampu. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi. Ya. Kalau begitu puasa apa?
sehari 2 hari apa? Buka. Masya Allah. Ini masih apa bilang apa? Ya Rasulullah, aku masih mampu untuk melakukan yang lebih mulia, lebih afdal dari hal itu. Subhanallah, coba. Sahabat itu seperti itu. Maka Rasulullah SAW apa? Puasa sehari, buka sehari, dan itu adalah puasanya Nabi Dawud. Seperti itu. Dan itu adalah sebaik-baik puasa. Masya Allah itu. Dimotivasi. Tetap ada gitu kan. Nah, kemudian masih mampu saya Rasulullah. Bayangkan coba. Berarti kan udah polnya berarti apa? Puasa terus, ya tidak? Kesanggupannya Abdullah bin Amr bin As, dia sudah dikasih tahu puasa sedina, buka sedina, ya kan? Apa kata dia? Saya masih mampu untuk melakukan yang lebih mulia ya Rasulullah. Berarti apa? Ya udah, berarti dia pengennya apa? Galdina puasa. Subhanallah. Masya Allah. Luar biasa ya. Gak ada kan manusia zaman sekarang yang apa? Memiliki apa? Himmah, tekad, keinginan untuk beribadah seperti para sahabat. Maka kalau kita mau bercontoh, mencari contoh, contohlah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang himmahnya, tekadnya itu di langit. Walaupun kakinya di bumi. Jangan kita melihat apa dalam masalah ibadah itu yang di bawah kita. Lah, aku wis sembayang iki lah walaupun ora jamaah daripada sing ora sembayang. Jangan seperti itu. Kalau masalah ibadah harusnya kita tamak. Kita lihat yang apa? Yang mereka di atas kita sehingga kita termotivasi. Kalau dunia kebalikannya, kita melihat yang di bawah kita sehingga kita menjadi lebih bersyukur. Kalau kebanyakan manusia sekarang kebalik. Kalau lihat dunia itu apa? Melihat orang yang di atas kita. Kalau lihat ibadah orang yang di bawah kita. Sehingga uripe tetap tenang. Uripe ngas-ngasan terus. Karena apa? Dalam dunianya dia sedang di bumi malah kanclep ya. Delenge wong sing padha nganggo motor mabur. Ya akhirnya apa? Gas-gasan terus ya tidak. Kemampuane numpak Mio GT angen-angen nek numpak NMAX. Alah. Umep galdinan dase. Kemampuane numpak Supra Fit GP 2005. Angen-angen yang kepengin Mobilio roda papat. Ya, uripe arep selalu apa? Kepunal-punal seperti itu. Barakallah. Tapi anggar ibadah delenge apa? Sing ingsun. Lah kan burung sembayang iki lah. Nyong wis sembayang apik. Seperti itu. Kebalik. Seperti itu ya. Barakallah. Ini para sahabat, lihat para sahabat. Mereka ditawarin puasa 3 hari dalam sebulan. Kula teksi saged Rasulullah. Ditawari sedina puasa, rong dina buka. Kula teksi saged Rasulullah. Sedina puasa, sedina buka. Wonten sing luwih apik malih mboten Rasulullah. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan tidak ada yang lebih afdal dari itu. Nah, itu pelajarannya. Betapa sahabat itu betul-betul mereka apa? Bersemangat di dalam amal. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Bahwasanya kamu itu puasa sepanjang hari, sholat malam tiap malam. Maka Abdullah bin Amr bin As menjawab, bala ya Rasulullah, nggih Rasulullah. Qal fala taf'al.
Maka Rasulullah SAW mendengar jawaban Abdullah bin Amr bin As seperti itu, jangan lakukan seperti itu. Sum wa aftir, puasa tapi kadang juga berbuka. Nam wakum, tidur tapi juga silahkan sholat malam. Fa inna li jasadika alaika haqqan, karena jasadmu itu punya hak atasmu. Wa inna li ainaika alaika haqqan, matamu punya hak atas engkau yang harus ditunaikan. Wa inna li zaujika alaika haqqan, istrimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna li zaurika alaika haqqan, tetanggamu punya hak yang harus engkau tunaikan. Zaur itu bukan tetangga, tamu. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin thalathata ayyam, cukup bagimu sebulan itu puasa 3 hari saja. Fa inna laka bi kulli hasanatin asyra amsalha, karena sungguh untuk setiap kebaikan yang engkau lakukan itu minimal diganjar dengan 10 yang semisalnya. Fa inna dzalika siyamud dahri, maka hal tersebut sudah seperti puasa sepanjang masa. Fasadattu fasuddida alayya, maka aku memberat-beratkan diriku sehingga aku pun keberatan di akhir usianya nanti. Qultu, kemudian Abdullah bin Amr bin As bertanya, ya Rasulullah, inni ajidu kuwatan, wahai Rasulullah, aku masih mampu di atas 3 hari tadi. Maka Rasulullah SAW menjawab, sum siyama nabiyillahi Dawud wala tazid alaihi, kalau gitu puasa dengan puasanya Nabi Allah yaitu Dawud, tapi jangan nambah lagi. Qultu wa makana siyamu Dawud, maka Abdullah bin Amr bin As bertanya, puasanya Kanjeng Nabi Daud itu seperti apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, nisfud dahr, setengah masa, yaitu sehari puasa, sehari buka. Fakana Abdullah yaqulu ba'dama kabira, maka Abdullah bin Amr bin As ini berkata setelah usianya sepuh, dia diberikan umur yang panjang, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dulu saya menerima kemudahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di riwayat yang lain, itu di riwayat yang Bukhari tadi yang di atas itu Bukhari dan Muslim, dan ini hadisnya mirip karena sama-sama menceritakan kisahnya Abdullah bin Amr bin As. Jadi sampai kabar bahwasanya kepada Rasulullah SAW, engkau wahai Abdullah bin Amr bin As, sama dengan tadi ya, puasa sepanjang hari, sholat sepanjang malam, seperti itu. Maka Rasulullah SAW bukannya senang dengan semangatnya ibadah sahabat tersebut, bukan. Tapi ini sudah melampaui batas, maka Rasulullah SAW melarangnya. Tidak boleh seperti itu. Harusnya puasa, buka, tidur, sholat malam seperti itu. Kenapa? Di sini Rasulullah SAW menyampaikan sebabnya. Kalau di sini tambahannya ada alasannya, sebabnya. Kenapa beliau melarang? Kenapa? Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Karena jasadmu itu punya hak atas engkau yang harus engkau tunaikan. Itu tidak? Tentu kalau orang puasa sepanjang hari, malamnya sholat tahajud terus-terusan, fisiknya kecapean tidak? Kecapean. Jasad kita perlu istirahat, ya tidak? Seperti itu. Perlu nutrisi. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, jasadmu punya hak atas engkau yang harus engkau tunaikan. Ya puasa boleh, tapi juga harus makan. Jangan puasa terus. Sholat malam bagus, tapi juga harus tidur. Kenapa? Jasadmu punya hak. Bahkan ainak alaika hak, inna li ainaika alaika haqqan. Matamu punya hak atas engkau, dispesifikan lagi, tidur. Bahkan istrimu punya hak atas engkau. Seperti itu. Istri punya nafkah batin yang harus ditunaikan. Seperti itu. Tamu juga punya hak, ya kan? Coba kalau kita bertamu, tuan rumahnya puasa terus coba. Monggo medang. Lah tuan rumahnya puasa rikuh gimana?
Nah, seperti itu. Hak, punya tamu punya hak. Tapi kalau tuan rumahnya menawarin, kemudian tuan rumahnya juga makan, gitu kan. Akhirnya apa? Tamunya juga apa? Enak, ya kan? Nah sekarang apa? Ditawarin tuan rumahnya lagi puasa, ya pekewo gitu tidak? Mosok gitu kan? Nah, maka cukup bagimu puasa 3 hari dalam sebulan seperti yang di atas tadi. Karena tadi, yaitu apa? Itu sudah seperti puasa sepanjang masa, karena dalam Islam itu satu kebaikan minimal dibalas dengan 10 kebaikan. Dan dia ternyata apa? Abdullah bin Amr bin As itu menerima yang pertama, yaitu tadi puasa Daud, seperti itu. Makanya dia kan fasadatu, saya sangat apa? Memberatkan diri, yaitu tadi dia mengambil yang puasa yang paling afdol, yaitu tadi puasa Daud. Fashuddida alayya, maka hal itu memberatkanku. Kapan? Tatkala sudah tua, tatkala sudah sepuh. Subhanallah. Ini coba sahabat, subhanallah ya ikhwan. Ini wajib atau bukan hukumnya ini? Sunnah loh ya. Sahabat kalau sudah melakukan amalan walaupun itu sunnah, beliau itu berusaha apa? Istiqomah. Makanya beliau tidak meninggalkan puasa Daud padahal sudah sepuh. Masya Allah, itu luar biasa. Karena para sahabat tahu, ahabul amali indallahi adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal adalah apa? Yang paling mudawamah, paling berkesinambungan terus menerus walaupun sedikit. Dan mereka khawatir, takutnya apa? Amalannya yang banyak tadi tidak menjadi lebih baik karena apa? Tidak terus menerus. Berarti kalau ini sudah banyak terus menerus, subhanallah, itu luar biasa. Makanya sahabat itu udah levelnya itu tinggi sekali. Tidak ada orang yang bisa menandingi levelnya sahabat dalam beramal. Kalau ahabul amali indallahi adwamuha wa inqal, ini enggak. Dia berarti levelnya di atas lagi. Dia apa? Dawam, terus menerus, tapi apa? Aksar. Subhanallah. Dia lebih banyak, sudah banyak istiqomah lagi. Kan ngeri sekali. Seperti itu. Nah, qultu ya Rasulullah ini ajidu kuatan. Maka dia tadi sama dengan tadi ya. Saya masih mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan apa? Solusi yang lain, yaitu puasa Daud. Ternyata dia sendiri Abdullah ini berkata setelah usianya dewasa itu, usianya tua sepuh itu, seandainya saya menerima rukhsahnya Nabi. Ini menunjukkan berarti apa? Beliau terus menerus walaupun usianya sudah tua, beliau tetap melakukan puasa apa? Daud. Subhanallah. Luar biasa ya. Masya Allah. Nah, wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, alam ukhbar annaka taqumud dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin. Tidakkah dia kabarkan kepadaku kalau engkau itu puasa sepanjang hari dan engkau membaca Al-Qur'an setiap malam. Ini di riwayat yang lain. Berarti ini malamnya sholat, baca Qur'an seperti itu ya. Enggak cuma sholat berarti di sini. Karena di riwayat yang lain, ini riwayat Muslim, hadisnya seperti ini. Maka fakultu bala ya Rasulullah. Maka Abdullah menjawab, nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam urid bidzalika illal khair. Aku tidak menginginkan itu kecuali untuk kebaikan. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, fasum sauma nabiyillahi Daud. Kalau gitu, udah kamu puasa Nabi Daud, puasanya Nabi Daud. Fa innahu kana a'badan nas. Karena dia, Nabi Daud itu adalah nabi yang paling gemar beribadah. Waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Kalau begitu kamu baca Quran, baca ini bukan baca Quran setiap bulan, itu bukan bacanya jenengan ya. Jadi jenengan baca sebulan selembar itu bukan. Maksudnya faqra'il Qur'ana
Kulla syahrin itu maksudnya apa? Ya kalau gitu, kalau kamu menghatamkan Al-Quran, khatamkan saja sebulan sekali. Masya Allah. Fakultu, maka Abdullah mengatakan, ya Nabi Allah, ini utiku a'tala min dzalik. Masya Allah itu. Ya Nabi Allah, aku mampu lebih daripada sebulan sekali dalam sebulan. Qal, maka Rasulullah SAW jawab apa? Faqra'hu fi kulli isrin. Kalau gitu, hatamkan setiap 20 hari. 20 hari sekali hatam. Masih jawab apa? Qultu. Coba puasa tiap hari mampu. Tiap malam sholat tahajud. Ini setiap bulan apa? Hatam Quran masih sanggup. Rasulullah memberikan keringanan 20 wis lah. 20 hari ya hatamnya. Maka masih menjawab apa? Saya mampu lebih afdal dari hal tersebut. Maka Rasulullah SAW apa? Faqra'hu fi kulli ashrin. Kalau gitu hatamkan setiap 10 hari. Apa kata Abdullah? Ya Nabi Allah, ini utiku afdala min dzalik. Wahai Nabi Allah, saya masih mampu untuk lebih daripada hal itu. Maka Rasulullah SAW jawab apa? Faqra'hu fi kulli sab'in wala tazid an dzalik. Kalau gitu hatamkan setiap 1 pekan, jangan lebih. Bayangkan ya ikhwan. Berarti ini sepekan itu khatam. Karena biasanya dia itu setiap hari. Setiap hari khatam nih. Abdullah bin Amr bin As itu setiap hari khatam. Siangnya beliau itu membaca kalau yang sampai sehari bisa khatam itu sudah enggak baca. Beliau itu sudah hafal berarti. Karena kalau masih sifatnya baca itu capek. Kalau antum baca 1 juz berapa jam? Antum bisa berapa Pak Mulan? Sejam. Iya kan? Tapi kalau sudah orang yang hafal, itu nanti bisa 40 menit. Kalau orang yang hafalannya sudah mungkin, itu 15 menit, 13 menit itu 1 juz. Karena sudah lenyah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kayak antum baca Al-Fatihah itu kan banter banget kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apal. Karena apal jadi akhirnya cepat. Tapi kalau Al-Baqarah coba. Iya kan? Pasti dangdet gitu kan. Karena belum hafal. Nah ini kenapa kok bisa ya sehari bisa khatam? Karena sudah Al-Quran itu sudah di apa? Hatinya, di dadanya, sehingga apa? Lanyah gitu kalau bahasa Jawa nih. Lanyah nemen nih gitu. Seperti itu. Dan beliau itu siangnya itu 1/7-nya. 1/7 berarti sekitar berapa? 4 juz lah ya. 4 juz, 5 juz itu. Malamnya beliau apa? Sekitar 25 juzan. Itu sehari. Khatam terus, sehari khatam. Sehari khatam ya, kawan. 1 tahun ini udah khatam berapa kali antum? Anak katanya sehari. Setahun ini khatam berapa? Itu kan senyum-senyum. Iya, belum kok. Ini sehari khatam. Setahun berarti 360 khatam kali. Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW apa? Mengizinkannya cuma apa? Maksimalnya adalah sepekan sekali. Seperti itu. Karena takut tadi, pok melelahkan dan yang lainnya seperti itu. 6. Fasyaddida alayya. Nah ini, saya apa? Kembali merepotkan diri. Itu tadi merepotkan diri dalam artian bersungguh-sungguh banget seperti itu. Maka akhirnya apa? Ya memang agak kerepotan juga. Kapan? Tatkala sudah tua. Ini menunjukkan apa? Kalau masih muda memang segala sesuatu masih mudah, masih kuat dan yang lainnya. Makanya antum yang masih muda itu ya, manfaatkan itu untuk masih muda loh. Mumpung masih muda, puasa Daud lah. Ya aja Daud wis kaboten. Senin Kemis lah seperti itulah. Nek ora Senin Kemis ya ayamul bid seperti itu ya. Nah, barakallah. Harus ketuaan abot seperti itu. Ya, nek tuannya kayak Abdullah bin Amr bin As, masih istiqomah. Tuannya wong siki kan ya rewel. Mangan bangel. Nyeluke sing enak-enak ya kan. Ya ora apa-apa. Jenenge wong tua seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab apa? Innaka la tadri la'allaka yatulu bika umurun. Engkau enggak tahu.
bisa jadi kamu itu memiliki usia yang panjang. Nanti kan kalau usianya panjang udah terbiasa dengan seperti itu gimana? Berat kan? Maka benar itu, prediksinya Nabi betul karena mengandung doa mungkin ya. Yang dijawab fasirtu ilal ladzi qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr bin As itu mengatakan, maka aku itu hidup sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hidupnya dalam mendapatkan usia yang panjang. Falamma kabirtu, tatkala aku sudah usia sepuh, wadittu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin banget menerima kemudahan dari Rasul. Ini tinggal dirubah aja kan? Enggak dosa kok, itu sunnah kan? Tapi itu istimewanya sahabat. Kalau sudah melakukan segala sesuatu amal soleh, enggak mau putus. Masya Allah ya, luar biasa ya. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tinggal dikit ya. Ya udahlah, ini dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.